البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bagian perut. Nah, itu. Kita perut. Kita perut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Bassam rahimahullah. Masih terkait dengan apa? Dengan zikir setelah sholat. Al-ma'nal ijmali, makna secara global. Kataba. Ada solihinnya di buku di back sana. Untuk diperlis, ikut harus diperlis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini Riyadhus Shalihin. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, dan ini masih terkait dengan hadis Hudzaifah dan Abi Hurairah. Baik, mengatakan apa ini? Lastu bi sahibi dzalik. Saya bukanlah orang yang layak untuk membukakan bagi kalian pintu surga. Kita tahu bahwasanya dia ini adalah apa? Haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini menunjukkan bahwasanya apa? Surga itu sangat tinggi derajatnya dan sangat mahal dia. Bahkan orang yang dijamin masuk surga pun tidak sewenang-wenang langsung membuka pintu surga masuk. Maka ini semua adalah apa? Bantahan kepada orang-orang sufi yang yaitu para pembesar sufiyah yang mereka lancang di dalam syariat Allah, lancang di dalam ilmu gaib dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan Ibnul Qayyim, sebagian tokoh sufiyah mengatakan apa? Nanti kalau ada hari kiamat, aku akan langsung masuk neraka dan aku akan buat kemah, aku akan masukkan orang-orang di neraka itu masuk ke dalam kemahku sehingga neraka tidak mampu membakar mereka. Ini hayalan mereka. Sebagian dari mereka mengatakan kami ibadah kepada Allah hanyalah karena cinta. Sementara surga dan neraka ini hanyalah mainan anak-anak. Dia nggak tahu surga setinggi apa, neraka itu sedahsyat apa. Dianggap cuma mainan anak-anak. Belum jumpa sudah berhayal seperti itu. Bagian yang lain mengatakan apa? Ya muridi tamassak bidzaili dan seterusnya itu. Wahai orang yang menginginkan aku, berpeganglah dengan ekor bajuku. Aku akan masukkan engkau ke surga dengan begini-begini. Aku yang menjamin engkau begini. Belum pernah masuk surga sudah berhayal. Yang lain mengatakan, sebagaimana di zaman Syekhul Islam, dia mengatakan semalam saya itu naik ke atas ars, saya duduk-duduk dengan Allah. Khayalnya. Orang sufi. Ya, orang-orang sufi. Dia mengatakan, saya sudah menikahkan anak gadis saya dengan Isa. Nanti akan terbentuk Imam Mahdi. Khayalnya terlalu aneh gitu. Biasa namanya orang sufi terlalu percaya diri. Baik. Ya gimana nggak percaya diri, sementara apa? Yang lebih tinggi dari itu pun mereka berani dan lancang sampai memuji diri sendiri. Subhani ma'adzama syani. Maha suci aku, alangkah besarnya nilaiku ini. Naudzubillah. Entah makan apa dia percaya diri gitu. Wah, iya betul ya. Ini aja Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang perjuangannya luar biasa, yang dengan perjuangan yang sehebat itu kemudian mendapatkan gelar Khalilullah, itu pun beliau tidak berani untuk seperti ini. Demikian pula Nabi Adam, demikian pula Nabi Musa dan seterusnya. Yang masing-masing untuk mencapai tingkatan yang setinggi itu perjuangannya betul-betul perjuangan yang tidak mampu orang zaman sekarang melakukannya. Baik, kita lanjutkan dulu. Idhabu ila bni Ibrahim Khalilillah. Pergilah kalian menuju ke anakku Ibrahim, kekasih Allah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Cucu itu adalah anak. Makanya kita semua adalah apa? Bani Adam, anak-anak Nabi Adam. Dan ini masuk di dalam apa? Pembahasan masalah faraid. Bahwasanya apa? Bahwasanya kalau tidak ada anak, maka yang mewarisi adalah cucu. Kalau tidak ada ayah, maka yang mewarisi adalah kakek. Sesuai dengan apa? Tentunya sesuai dengan kadarnya.
Kemudian disebutkan di sini, pergilah kepada anakku yang namanya Ibrahim Khalilullah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kemuliaan Nabi Ibrahim ini terkenal, betul-betul termasyhur. Sampai ayahnya pun tahu, kalian pergi kemana? Bukan ke sembarang anakku banyak. Jangan kalian pergi ke barangkali ke Qabil misalkan, atau ke yang lain-lain. Pergi kalian ke anakku yang ma'ruf ini, yang dia dekat dengan Allah. Kalau di dalam hadis ini disebutkan langsung ke Nabi Ibrahim. Kalau di dalam masalah syafaatul uzma, ke Nabi Nuh dulu. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Yaitu setiap orang dia itu mendapatkan kedudukan sesuai dengan apa yang layaknya. Dan juga dalam hadis ini ada isyarat tentang ihalah. Disyariatkannya ihalah kepada orang yang disangka atau diduga dia itu memiliki kemuliaan atau memiliki wajah di dalam cabang perkara tersebut. Tidak semua orang layak untuk mendapatkan ihalah, pergilah ke sana atau pergilah ke fulan. Tetapi ke orang-orang yang memang dinilai dia itu mampu untuk mendapatkan itu. Al-mustasyar mu'taman, dalam hadis Abi Hurairah itu di Sahih Musnad. Bahwasanya orang yang dimintai musyawarah maka dia itu dipercaya. Maka apa? Hendaknya dia menyerahkan kepada orang yang layak. Oh, saya tidak mampu. Hendaknya engkau pergi ke si fulan, orang yang memang dirasa mampu. Bagaimana diketahui dia punya kemampuan? Disebutkan di sini jabatan beliau, gelar beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Ini menunjukkan ada apa? Menunjukkan bahwasanya kekasih Allah dia itu diharapkan kedekatannya itu mampu untuk memberikan syafaat. Makanya yang namanya syafaat itu tidak diminta ke sembarang orang, tetapi ke orang-orang yang memang ada kedekatan dengan al-masyfu' lah, yaitu apa? Allah Ta'ala di sini. Allah Ta'ala al-masyfu' lah sekaligus apa? Sebagai asy-syafi' wal musyaffi', yang memberikan syafaat dan yang mengizinkan adanya syafaat. Manakala Nabi Ibrahim di sini kedudukan beliau adalah sebagai kekasih Allah, maka diharapkan beliau mampu mendapatkan ini, yaitu untuk minta izin dibukakan pintu surga itu. Qal fayatuna Ibrahim, mereka pun mendatangi Nabi Ibrahim. Fayaqul Ibrahim lastu bisahibi dzalik. Nabi Ibrahim mengatakan, saya bukanlah yang layak untuk memberikan syafaat yang ini, syafaat membuka pintu surga. Padahal beliau adalah kekasih, tetapi beliau memberikan alasan, innama kuntu khalilan min wara'a wara'. Saya ini hanyalah kekasih tapi di bagian belakang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ketawaduan Nabi Ibrahim. Gimana seandainya gelar ini diberikan kepada satu orang sufi, nggak dapat gelar aja dia akan mengaku-ngaku. Apalagi kalau dapat gelar itu, langsung dia akan apa? Bergaya ini, bergaya itu, dan seterusnya. Sampai seperti yang di Indonesia itu, mentang-mentang dia sudah dapat apa itu? Sanad kepada Rasulullah, sanad nasab, bukan sanad riwayat tapi sanad nasab. Maka dia mau jual beli, siapa yang mau bayar sekian kita kasih nasab kepada Rasulullah. Ini nggak boleh, nasab nggak boleh dibeli, nggak boleh dijual. Al-wala luhmatun kaluhmatin nasab, la yuhab wala la yubak wala yuhab. Bahwasanya al-wala, kewalian dalam artian apa itu? Hamba sahaya. Ini seperti dia adalah bagikan nasab, tidak dijual belikan dan tidak dihadiahkan. Maka nasab memang seperti itu, tidak boleh dijual belikan. Ini kaitannya dengan apa? Ikatan darah, pertalian darah. Baik, syahidnya di sini apa? Ketawaduan Nabi Ibrahim, walaupun beliau adalah kekasih Allah. Setiap mukmin dia dicintai oleh Allah, dan yang lebih dicintai tentunya adalah apa? Mukmin yang tingkatan-tingkatan teratas, yaitu para nabi dan rasul. Ternyata para nabi dan rasul pun tidak semua mendapatkan gelar Khalil. Ada yang di atasnya lagi, yaitu apa? Yaitu para ulul azm. Ulul azmi tidak semua mendapatkan gelar sebagai Khalil. Yang diketahui dengan dalil-dalil hanyalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim saja. Itu pun walaupun beliau adalah nomor 2, ternyata Nabi Ibrahim pun seperti ini, mengatakan ini bukan bagian saya ini. Qal i'midu ila Musa, pergilah kalian kepada Nabi Musa. I'madu yaitu uqsudu, pergilah kalian ke Nabi Musa. Kenapa? Disebutkan posisi beliau alladzi kallamahu Allahu taklima, yang Allah mengajak dia bicara dengan sebenar-benarnya. Ini menunjukkan bahwasanya ada isyarat Nabi Ibrahim tidak mendapatkan tingkatan itu, keutamaan masalah apa? Diajak bicara secara langsung, tetapi melalui wahyu. Kalau Nabi Musa langsung diajak bicara oleh Allah, walaupun tentunya di balik hijab.
Ini adalah keutamaan yang luar biasa, keutamaan yang besar. Tapi bukan menunjukkan bahwasanya Nabi Musa ini lebih utama dari Nabi Ibrahim. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaitu apa? Isbatul fadl fi syai' la yadullu ala al-fadlil mutlaq. Ditetapkannya keutamaan di dalam suatu perkara atau dalam suatu bidang tidak menunjukkan dia itu utama di seluruh secara mutlak. Dia hanya utama di sebagiannya dan sebagainya. Fayatuna Musa, maka mereka pun mendatangi Nabi Musa. Fayaqul lastu bisahibi dzalik. Maka Nabi Musa pun menjawab seperti itu, saya bukan orang yang layak untuk memegang ini, yaitu sahibu. Masalah apa itu? Istiftah, minta dibukakannya pintu surga. Idhabu ila Isa kalimatillah wa ruhih. Pergilah kalian kepada Nabi Isa, yang mana beliau adalah kalimat Allah dan ruhnya. Walaupun kita tahu bahwasanya secara umum semua manusia diciptakan dengan kalimat Allah kun. Tetapi apa? Tetapi manakala Nabi Isa memang memiliki kekhususan, tidak melalui apa itu hubungan ayah dengan ibu, bahkan langsung tercipta di dalam perutnya Hawa, di dalam perutnya Maryam, maka memang beliau yang mendapatkan gelar sebagai kalimatullah. Wa ruhih. Ruh. Kalau masalah ruh jelas semua manusia adalah bagian dari gelar tadi, yaitu dia di dalam badannya ada ruh dari ciptaan Allah. Tapi manakala memang Nabi Isa ini dia punya kekhususan penciptaan ruh dia dan penciptaan zat dia tidak seperti makhluk-makhluk yang lain, maka dia mendapatkan gelar ini. Makanya ketika sebagian ulama ditanya bagaimana gelar masalah ruhullah ini diberikan kepada Khomeini, kepada para pembesar-pembesar orang Rafidhah, maka diberi perincian kalau yang dimaksudkan ruh di sini adalah yaitu masing-masing manusia, masing-masing mereka itu ada ruhnya dari ciptaan Allah, maka semuanya, bukan hanya Khomeini, bukan hanya para pembesar Syiah, bahkan mereka terlalu hina untuk dikatakan pembesar. Tapi apa? Bahkan semua manusia adalah di sini dikatakan sebagai ruh Allah dalam bentuk yang disebutkan tadi. Adapun kalau yang dimaksudkan adalah ruh seperti yang dikisahkan di dalam kisah Nabi Isa, maka ini hanya untuk Nabi Isa. Para pembesar orang-orang Syiah tadi tidak layak mendapatkan itu. Tapi ini dibangun dari apa? Karena kata mereka penciptaan para wali kami, penciptaan Ahlul Bait itu tidak seperti penciptaan makhluk-makhluk biasa. Makhluk biasa dia diciptakan melalui apa? Melalui yaitu lubang kemaluan ibu. Adapun kalau para Ahlul Bait dari kalangan Syiah itu diciptakan dari paha ibu, katanya keluarnya lain. Ini khayal mereka nggak habis-habis. Nggak tahu gimana mereka itu. Baik, kemudian fayaqulu Isa, Nabi Isa menjawab lastu bisahibi dzalik. Saya bukanlah yaitu pemilik hak tadi, hak untuk istiftah, minta dibukakan. Baik, fayatuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ini diringkas. Maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad, walaupun di dalam riwayat yang lain Nabi Isa menyuruh datang kepada Nabi Muhammad. U'tu Muhammadan abdan qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Datanglah kalian kepada Muhammad yang dia adalah hamba yang dia itu telah diampuni dosa dia yang terdahulu dan belakangan. Ternyata apa? Gelar Nabi Muhammad adalah abdun. Kenapa? Karena manusia diciptakan memang untuk ibadah. Dan dengan gelar itulah Rasulullah menduduki sekian banyak posisi yang tinggi, sebagaimana telah kita lewati di dalam masalah apa itu pembahasan akidah itu. Posisi Isra Mi'raj, posisi apa itu mendapatkan wahyu, posisi ketika apa dakwah dan berdoa, posisi ketika apa menantang musuh dan seterusnya. Gelarnya adalah abdun. Ternyata dengan gelar itu beliau dimuliakan setinggi-tingginya. Orang yang paling sukses berjaya merealisasikan tujuan diciptakannya manusia dan jin ini. Tayyib, kemudian fayakum. Kemudian apa? Dalam lafaz yang lain adalah Rasulullah menyebutkan bahwasanya memang analaha. Dalam lafaz yang lain fa'akum. Kemudian saya berdiri. Fayu'dzanalah, kemudian diizinkan untuk beliau. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim atau muttafaqun alaih, Muslim jelas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Atiba bal jannah fa'astaftih." Aku datang ke pintu surga, kemudian aku meminta dibukakan. Fayuqaluli, maka ditanyakan kepadaku, "Man hadza?" Siapa ini?
Dohirnya adalah apa? Penjaganya di bawah, di belakang itu, di belakang pintu. Tanya siapa ini? Mengatakan ana Muhammad, saya adalah Muhammad. Maka penjaga surga mengatakan bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Untuk Anda lah saya diperintahkan. Saya tidak akan membuka pintu ini untuk satu orang pun sebelum Anda. Nah, inilah kisah apa dibukakannya pintu surga itu. Kemudian pembahasan berikutnya masalah amanah dan rahim besok insyaallah, wallahu taala a'lam.